Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel JW Host Project. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian sehat-sehat selalu, diperlancar rezeki kalian, dan apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian rencanakan, semuanya berhasil ya teman-teman. Amin. Nah, sebelum lanjut, aku mau say sorry dulu buat teman-teman. Kenapa video kali ini itu uploadnya lumayan lama? Karena beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar 3 minggu atau mungkin sebulan yang lalu ya teman-teman, itu aku lagi ada operasi teman-teman. Nah, operasinya itu apa? Operasinya itu aku tuh punya impaksi teman-teman. Jadi impaksi gigi ya, gigi impaksi itu ada di belakang, bisa dibilang di bagian paling belakang gitu kan. Nah, impaksi itu apa? Mungkin teman-teman bisa cari di Google. Nah, karena impaksi itu teman-teman, jadi aku harus operasi. Posisinya itu ada di kanan belakang dan kiri belakang, teman-teman. Jadi karena operasi itu akhirnya harus dicabut, lalu aku juga sempat mengalami beberapa masalah ya kan, karena ya bisa dibilang ya pokoknya ada masalah dan akhirnya aku nggak bisa untuk voice over gitu. Nah, untuk yang kali ini aku sudah sembuh, ini juga lukanya sudah nutup, so aku langsung ambil voice overnya hari ini gitu. Nah, untuk video uploadnya kapan aku nggak tahu, tapi semoga kalau misal voice overnya sudah selesai, videonya juga sebenarnya sudah selesai teman-teman, jadi tinggal dubbing aja, tinggal voice over aja gitu. Video kali ini adalah video terakhir teman-teman untuk hashtag Explore Malang Part 3. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, untuk video hashtag Explore Malang Part 1 dan Part 2 nya, silahkan teman-teman tonton dulu ya videonya. Dan ini adalah hari kedua, yaitu hari terakhir untuk kami stay di Malang. Karena itu kami ingin memaksimalkan waktu yang ada. Jadi kita ya tidak langsung pulang, tapi kita ingin mampir ke suatu tempat dahulu yang ada di Malang. Nah, karena kita ingin memaksimalkan waktu yang ada tadi, jadi kita bangun tuh lumayan pagi teman-teman. Kita bangun lumayan pagi, itu kita bangun sekitar jam 7 atau setengah 8. Lalu kita breakfast, karena tidur di hotel itu kita dapat breakfast untuk 2 orang, jadi kita breakfast dulu. Setelah breakfast kita kembali ke kamar, terus kita siap-siap ya kan, kita beres-beres, lalu kita mandi dan lain sebagainya, lalu kita check out dari hotel. Nah, check out itu mungkin kita sekitar jam 10 lah ya, jam 10 itu kita sudah ada di di halaman tempat parkir situ, terus kita langsung berangkat. Nah, nama tempatnya ini apa sih teman-teman? Kok kita sampai belani gitu ya? Bisa dibilang belani, sampai bangun pagi dan sebagainya. Nah, nama tempat ini adalah Lembah Tumpang teman-teman. Karena kenapa kok kita mau pergi ke Lembah Tumpang gitu kan? Karena kalau aku lihat di beberapa video di Instagram ya, di Reels atau feed, banyak sekali Instagram apa ya, kayak akun-akun wisata di Malang itu ngasih video tentang Lembah Tumpang ini gitu. Nah, di Lembah Tumpang ini itu ratingnya juga lumayan cukup tinggi. Kalau aku lihat di Google Review ya, kalau nggak salah di Google Review atau Google Maps itu ratingnya lumayan tinggi. Kalau dari bintang 5 mungkin ratingnya ini sekitar 4,6 sampai 4,8 ya. Aku lupa sih, antara 4,6 atau 4,8. Jadi lumayan tinggi teman-teman. Nah, karena ratingnya juga bagus, terus aku lihat dari foto-fotonya tuh juga yang diambil orang-orang tuh kok sepertinya juga bagus gitu kan. Nah, akhirnya aku sama Joshua memutuskan untuk pergi ke Lembah Tumpang. Nah, seperti yang teman-teman lihat, perjalanan kami itu dari hotel itu lumayan jauh teman-teman. Itu kalau teman-teman bisa lihat sekitar 28 menit dari hotel. Jadi ya udah, tanpa banyak membuang waktu gitu, udah kita langsung tancap gas saja. Langsunglah kita berangkat ke Lembah Tumpang. Selama perjalanan ya teman-teman ya, mungkin ini sedikit curhat aja sih sebenarnya, curhat aja.
selama perjalanan itu aku kayak merasa bersyukur banget karena masih ada kesempatan yang Tuhan kasih. Karena ya sekalipun liburnya itu mungkin hanya 2 hari 1 malam gitu ya, tapi aku seneng banget gitu kalau aku bisa punya kesempatan, kayak Tuhan kasih aku kesempatan untuk bisa explore Malang dengan dengan teman satu komunitas gereja. Kayak jarang banget sih bisa punya waktu dan effort untuk bisa liburan sederhana, karena biasanya yang aku pikirkan dan mungkin ya ini mungkin ya dia mungkin yang teman-teman pelayan gereja pikirkan adalah bagaimana kita ini bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami di gereja gitu kan. Nah, cuma setelah selesai gereja, setelah kita selesai pelayanan, aku merasa kayak kita tuh saling memikirkan kepentingan kita masing-masing. Sebenarnya nggak salah kalau kalau setelah selesai gereja memikirkan kepentingannya masing-masing, itu sebenarnya nggak salah, karena kan juga di gereja itu mungkin ada yang kan sudah ada yang kerja, jadi mungkin setelah selesai gereja terus mungkin langsung ada yang kayak bisa dibilang memikirkan kepentingannya dalam kerja gitu kan, atau mungkin ada yang sudah berkeluarga, mereka kayak punya acara sendiri setelah gereja, mereka mau jalan-jalan kemana kayak gitu. Dan kayak aku pribadi sendiri juga, aku juga punya adik-adik, aku juga punya kayak tugas kuliah, jadi aku sama adikku juga harus ngejar deadline. Akhirnya kayak kita nih kayak mementingkan kepentingannya diri kita sendiri-sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau aku lihat itu ya sebenarnya nggak salah gitu loh. Toh itu memang juga tanggung jawab kita gitu. Bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai tim pelayan gitu kan, tetapi juga ya sebagai individu kita masing-masing, sebagai bagaimana kita bekerja di dunia sekuler, bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa di tempat kita kuliah, kayak kita bertanggung jawab dengan hal-hal itu kan. Nah, makanya itu kenapa ya sebenarnya nggak salah gitu. Cuma aku kayak merasa dalam tanda kutip ya mengeluh lah ke Tuhan gitu, kayak Tuhan kenapa ya kok aku nggak bisa bonding gitu dengan teman-teman. Maksudnya kita kan tim pelayan nih, seharusnya at least lah kita punya waktu untuk kita bisa bonding gitu. Toh kita juga satu kesatuan gitu kan. Dan akhirnya di kesempatan yang kali ini tuh ya Tuhan tuh menjawab keinginanku, ya Tuhan menjawab doaku gitu kan. Dan dengan cara apa ya? Dengan cara touring ini. Jadi aku punya teman, ada satu komunitas gereja, terus ya kita akhirnya ya touring gitu kan, kita punya touring, pergi touring gitu, kalau punya touring kita pergi touring gitu kan. So ya aku kayak happy banget lah, kayak aku seneng banget tuh kasih kayak kasih kesempatan ini gitu. Dan pelajarannya aku dapat adalah jika aku punya keinginan yang mungkin belum terwujud ya teman-teman, ya jangan putus asa sih. Jadi tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan, karena aku yakin Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk kita, dan pada saat waktunya itu tiba, aku yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu. Jadi aku berharap sih gak cuma buat aku sendiri, tapi buat teman-teman juga, jika bisa ya teman, apa yang aku lakukan ini juga mungkin bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan kalian gitu. Tetap berharap pada Tuhan, jangan berharap pada manusia, karena ketika teman-teman berharap pada manusia pasti nanti teman-teman akan kecewa. Tapi kalau teman-teman berharap pada Tuhan, aku yakin Tuhan pasti akan kasih kalian yang terbaik. Dan tetap jangan putus asa sih, tetap berdoa, tetap melakukan yang terbaik, tetap berikan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Aku nggak ngomong kalian gitu, karena kalau kalian sepertinya kayak aku sudah banget gitu kan, enggak sih. Dalam kehidupan kita jangan putus asa, tetap berdoa, tetap berikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai seseorang yang memeluk agama, dan terlepas apapun agama kalian, karena aku yakin semua agama mengajarkan hal yang baik teman-teman. So tetap berharaplah pada Tuhan, jangan putus asa. Nah,
tiket masuknya itu harga per orangnya itu 60.000. Nah, karena kami mau lebih enjoy dengan tempatnya, kami memutuskan untuk cari tempat parkir gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau sorry lagi teman-teman ya, karena aku sama Joshua itu kayak terlalu banyak fokus ambil foto sampai lupa untuk ambil video kayak review tempatnya itu kayak apa. Karena saking enjoynya banget, kayak aku sama Joshua kayak jalan dari satu tempat kayak satu spot ke spot yang lain ke spot yang lain dan lain sebagainya, itu kayak benar-benar menikmati lah tempatnya itu gitu. Nah, di Lembah Tumpang ini juga ada cafe, jadi teman-teman itu bisa pesan makan, pesan minum. Nah, harganya itu mulai dari harga 25 ribuan. Nah, kemudian ada juga fasilitas umum teman-teman. Nah, di sini disediakan kayak kolam renang untuk anak-anak ada, untuk orang dewasa juga ada. Lalu ada tempat untuk bersinggah, jadi kayak pendopo gitu ya. Tapi pendoponya tuh mini gitu teman-teman. Jadi ada banyak pendopo gitulah. Nah, di situ teman-teman bisa untuk bersinggah kalau misalnya teman-teman capek, lalu kalian merasa kok tempatnya itu panas, kalian perlu untuk berteduh, kalian bisa pakai tempatnya itu karena ya itu tadi kayak banyak sekali gitu kan. Nah, kekurangannya dari tempat ini tuh apa? Menurutku ya teman-teman, ini opini, jadi kalau teman-teman tidak setuju tuh nggak apa-apa. Menurutku kurangnya tempat ini adalah karena tempatnya ini tuh kayak hampir masuk ke dalam hutan gitu ya teman-teman ya. Di sini tuh tidak ada sinyal teman-teman. Sekalipun tempatnya tuh luas, tempatnya itu lebar, itu teman-teman nggak akan nemu sinyal dan teman-teman tidak akan menemukan wifi. Kami sampai di lokasi itu sekitar jam 11-an teman-teman. Nah, selesai kita foto-foto, kita cari spot dan lain sebagainya untuk bisa dibawa pulang kayak ditunjukkan ke keluarga gitu kan. Itu sekitar jam 2 siang. Nah, setelah kita jam 2 siang itu selesai, kita nggak langsung pulang, tapi kita mampir ke kafe dulu. Karena itu tadi, karena tempatnya tuh besar dan luas banget, aku sama Joshua ya capek lah gitu. Akhirnya kita ke kafe, terus untuk pesan makan, minum, sebelum akhirnya kita pulang ke Sidoarjo dan Surabaya. Nah, setelah selesai itu ya sekitar jam 3 sore itu ya selesai, segala macam sudah selesai, kita sudah makan, minum, sudah memulihkan tenaga, kita siap pulang itu sekitar jam 3 sore. Nah, arah pulang yang kita lewati itu jalurnya juga beda teman-teman. Kalau teman-teman lihat di awal waktu kita berangkat, kalau teman-teman ikutin ya, itu kita dilewatkan jalur alternatifnya. Karena waktu kita lewat jalur utamanya itu kan sama petugas jalanannya kan disuruh belok kiri itu, disuruh ambil jalur alternatif. Nah, sedangkan pada saat kita pulang ini kita itu ambil jalur utamanya. Kan sempet itu waktu mau masuk di Lembah Tumpangnya itu kan Joshua itu sempat bablas teman-teman. Jadi dia ambil lurus naik gitu, jalannya naik. Nah, Joshua tuh lurus terus dia habis itu bablas gitulah. Nah, waktu pulangnya itu kita lewat jalur itu gitu. Nah, jalurnya itu sebenarnya sedikit naik dan tidak rata. Jadi kalau untuk teman-teman yang naik mobil cukup harus berhati-hati karena banyak sekali lubang. Dan juga terutama untuk sepeda motor ya, jalurnya itu juga naik dan yang berlubang. Apalagi itu juga di depanku kan ada mobil juga, jadi harus ekstra hati-hati karena lubangnya itu nggak kelihatan di mana aja gitu. Tapi yang jelas jalannya itu nggak rata dan ya cukup berbahaya. Nah, sebelum kita pulang itu Joshua sempat minta untuk mampir ke pusat oleh-oleh teman-teman. Jadi setelah selesai dari Lembah Tumpang itu kita nggak langsung pulang tapi mampir lagi ke pusat oleh-oleh yang ada di Malang. Karena ya masa sih kita jalan-jalan, kita sudah have fun tapi kita lupa dengan keluarga kan. Akhirnya aku bawa Joshua ke tempat pusat oleh-oleh yang ada di Malang.
Di situ kita ya beli banyak sekali macam jajanan gitu ya untuk dibawa pulang. Dan akhirnya setelah kita selesai itu kita pulang ke rumah kita masing-masing. Aku pulang ke Sidoarjo, Joshua sempat mampir dulu ke Sidoarjo, lalu dia lanjut habis itu jalan pulang ke Surabaya. Mungkin sekian aja teman-teman perjalanan kami di #Explore Malang Part 3. Ini adalah video terakhirku untuk kali ini yang Explore Malang ini. Jadi thank you banget yang sudah menonton. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Serta jangan lupa untuk berikan komentar berupa saran dan masukan ya teman-teman. Karena ya, saran dan masukan yang baik untuk channel ini, untuk membangun channel ini pasti akan aku baca dan pasti akan aku kasih reaksi. So, again, thank you yang sudah nonton and see you on next video ya. Bye-bye.